Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Raihana AM. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang hakikat belajar. Di dalam hakikat belajar ini aku akan ngejelasin ke kalian semua konsep belajar, ciri-ciri belajar, ketiga tujuan belajar, dan yang keempat jenis-jenis belajar. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Hakikat belajar. Terdapat 4 poin penting nih di dalam hakikat belajar, yaitu konsep belajar, ciri-ciri belajar, tujuan belajar, dan jenis-jenis belajar. Sebelum itu kalian harus paham nih, apa sih belajar itu? Belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Masuk poin penting ya. Poin penting pertama yaitu konsep belajar. Pengertiannya adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Poin penting ketiga yaitu ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku individu. Poin penting ketiga yaitu tujuan belajar. Belajar bertujuan untuk terjadinya perubahan segala aspek tingkah laku, pola pikir, kognitif, dan lainnya bisa tercapai dengan baik. Poin penting keempat, jenis-jenis belajar yaitu belajar rasional, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar kebiasaan, belajar pemecahan masalah, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Pengertiannya adalah 1. Belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. 2. Belajar abstrak yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. 3. Belajar keterampilan yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. 4. Belajar sosial yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut, misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. 5. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau kontekstual. 6. Belajar pemecahan masalah yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. 7. Belajar apresiasi atau belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. 8. Belajar pengetahuan yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi.